saya sedang berada di lokasi budidaya atau pembesaran ikan koi Cikal Koi Farm 17. Hari ini saya akan mencoba mewawancarai pemilik Cikal Koi Farm 17 ini. Dan saya akan bertanya beberapa hal kepadanya. Nah, inilah teman-teman pemilik dari Cikal Koi Farm 17 Tasikmalaya. Beliau bernama Kang Agi. Halo Kang Agi, apa kabarnya? Alhamdulillah baik, baik. Kang, saya mau bertanya bagaimana cara membuat kolam koi yang baik dan benar. Jadi untuk pembuatan kolam yang baik dan benar itu di dalam dunia koi, khususnya kolam-kolam pembesaran atau hobi, itu ada standar atau idealnya untuk kedalaman di kisaran 1,50 meter, untuk lebar 2 meter sampai 3 meter. Khususnya untuk filterisasi kolam koi itu biasanya kalau di dalam idealnya 30-20% dari volume kolam koi itu. Terus kalau yang bisa lebih ideal lagi, kita bisa dilengkapi dengan suplai oksigen sama pompa. Pemilihan lokasi juga bisa menentukan untuk kesehatan ikan koi, dari mulai cahaya matahari, posisi view-nya kita dari mana gitu kan. Terus mungkin media filternya yang kita pakai biar kesehatan kolam atau kejernihan air itu tetap terjaga, itu kita mesti benar-benar dipersiapkan. Itu dalam tahap filterisasinya. Ada lagi bagaimana cara meminimalis atau mempermudah untuk maintenance di kolam koi tersebut. Jadi kita harus betul dari pemipaannya, pembuangannya, terus sirkulasinya bagaimana, itu dipersiapkan ketika sebelum pembangunan. Jadi baiknya kita konsul dulu ke orang-orang yang benar-benar senior atau pernah membangun kolam. Terus kita dibuat desainnya dulu, pemipaannya, instalasinya bagaimana, itu fungsinya untuk mempermudah ketika kita mau merawat atau mau memaintenance kolam. Nah, teman-teman, sekarang kita sudah tahu bagaimana cara membuat kolam koi yang benar. Bagaimana cara merawat ikan koi atau yang berhubungan dengan kualitas airnya. Yang pertama, cara perawatan itu makanan ikan atau porsi makan ikan benar-benar diatur. Terus populasi ikan di dalam kolam itu benar-benar sesuai dengan kapasitas kolam tersebut. Misalkan kita kolam itu ukuran 2 meter, 3 meter, tapi dengan kapasitas ikan yang banyak, sehingga ketika kita memberikan pakan yang sedikit, mungkin ikan yang lain itu tidak merata lah kita secara ketika makan ikan itu. Terus ketika kita memberikan pakan yang banyak dengan populasi ikan banyak, tentunya dia buang kotoran itu semakin banyak. Biasanya dari 1 ton itu terjadi ikan itu satu ekor. Jadi kalau kita piara ikan dari kecil dengan 1 ton 1 ekor, itu cenderung dia tuh pertumbuhannya itu akan lebih cepat. Kalau perawatan air itu, karena di sini itu udah ada proses nitrifikasi dari bakteri. Jadi di sini tuh bagian-bagian filter di sini tuh ada yang pertama itu mekanis, biologis. Tentunya yang biologis itu dia tuh ada bakteri yang menguntungkan, fungsinya itu untuk mengurai semua kotoran yang masuk di dalam filter itu bisa terurai. Nah, apa media yang dipakai untuk khususnya biologis ini? Kalau untuk mekanis jenisnya itu bisa pakai jetmet, banyak di pasaran lah yang mereka jual. Yang biologis juga sama, banyak macamnya, banyak opsinya. Cuma fungsinya filter biologis itu dia tuh harus disediakan media bakteri untuk bakteri tersebut berkembang biak atau berkoloni dengan baik, sehingga tumbuh bakteri yang menguntungkan. Teman-teman, enak sekali ya kita bisa mendapatkan informasi yang akurat. Kang Agi, kalau ada ikan yang sakit, bagaimana Kang Agi merawatnya hingga ikan koi ini menjadi sehat lagi? Jadi gini kalau khususnya untuk perawatan ikan yang sakit, kita cukup
Nah, di kolam terpisah biasanya kita ada di box karantina atau akuarium, bak fiber, banyak lah. Untuk melihat ikan yang sakit pada kolam itu sangatlah mudah, karena ikan yang sakit biasanya berdasarkan pengalaman saya, dia tuh akan menyendiri. Ketika temannya datang, dia tuh nggak mau berbaur dengan teman yang lain, selalu menyendiri. Nah, itu tanda-tanda dasar memprediksi ikan yang sakit. Nah, terus bagaimana cara perawatannya? Kita angkat, kita masukkan ke kolam karantina. Kita sesuaikan dari ukuran ikan. Kalau sekarang ikannya ukuran 30 cm, diusahakan tempat karantina itu 3 kali lipat dari panjang ikan. Bisa di akuarium untuk ikan kecil, atau kalau ikan besar bisa di bak fiber yang 3 kali lipat dari badan ikan tersebut. Nah, cara pengkarantinaan yang baik cukup mendasar itu dengan garam. Kenapa dengan garam? Karena garam itu bisa menjadi menurunkan atau menekan tingkat kesetresan ikan. Jadi kalau ikan stres itu sangat mudah untuk terkena penyakit. Kadar garam itu untuk ikan yang sakit memang ada takarannya dan suplai oksigen yang cukup. Biasanya dari pertama kita pakai garam, kita bisa diprediksi atau bisa melihat ikan ini sakitnya apa. Entah dia kena jamur atau kena penyakit yang lain. Biasanya itu dari karantina itu sekitar 5 hari. Nah, proses karantina itu ada 2 macam. Yang pertama untuk ikan yang sakit, terus yang kedua ikan yang baru datang, yang mau masuk ke dalam kolam itu mesti dikarantina. Yang dari luar itu masuk ke kolam kita tuh benar-benar sehat atau tidak, makanya diusahakan dikarantina. Terus cara masukkan ke dalam kolamnya kapan atau bagaimana? Biasanya dari 5-7 hari itu terlihat indikasi atau tanda-tanda ikan sakit. Kita dikasih obat, kita dikasih tindakan, disesuaikan kasih obatnya itu sesuai ikan yang sakit itu. Mungkin bisa nyampe 1 bulan. Bila kita dilihat ikan itu memang udah kelihatan sehat dari yang sakit ya. Bila udah sehat,